Oh, 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 oh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir la'inir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para pemirsa Hikmah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di Hikmah Ramadan di hari kelima bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Semoga dengan pelajaran ibadah puasa kita dapat menanamkan dalam diri kita rasa empati kepada orang-orang yang tidak mampu dan mengaplikasikan dari ritual-ritual yang kita lakukan di bulan Ramadan dengan melakukan aksi sosial dan berempati kepada orang-orang yang tidak mampu. Masyaallah ikhwah rahimakumullah, kita akan membahas pada hari ini dengan satu tema, puasa adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah diskusi dikatakan Allah berfirman, "Kullu amali bani Adam yudha'afil hasanata asyri amsalihha illa sab'imi'ati di'fin." Seluruh perbuatan atau amal anak Adam akan diganjar 10 kebaikan sampai dengan 700.000 kebaikan. 700.000 kebaikan. Qala azza wa jalla, Allah berfirman, illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang mengganjarnya. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa puasa dikatakan untuk Allah? Bulan Ramadan ini adalah bulan Allah Subhanahu wa taala karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa satu-satunya amal kebaikan yang untuk Allah Subhanahu wa taala adalah puasa, itu kata Allah. Kemudian kita sejajarkan dengan satu hadis qudsi yang lainnya ketika Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam berkata, qala Musa bin Imran, ay rabbi aina abgika. Musa alaihi salam berkata, ya Allah, ya Tuhanku, di manakah aku bisa bertemu denganmu? Qala, Allah berkata, abghini indal munkasarati qulubihim inni asnu minkum kulla yaumin ba'an walaula dzalika latahdamu. Allah berfirman, engkau ya Musa, carilah aku di sisi orang-orang yang hancur hatinya. Sesungguhnya aku dekat dengan mereka setiap hari sejarak 1 ba', sekitar 2 lengan. Jikalau aku tidak demikian, mereka pasti akan roboh binasa. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari 2 jenis hadis qudsi ini kemudian kita hubungkan bahwa Ramadan adalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala itu? Allah Subhanahu wa taala memberitahukan terhadap Musa alaihi salam ketika Musa beribadah siang dan malam. Kemudian Allah berkata terhadap Musa, wahai Musa, engkau telah melakukan ibadah, semuanya adalah untukmu. Kapan engkau melakukan ibadah untukku, wahai Musa? Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bukankah aku ini beribadah hanya semata-mata untukmu, ya Allah? Kemudian Allah mengatakan, bukan wahai Musa, tetapi engkau beribadah, semuanya itu adalah untukmu, bukan untukku. Kemudian Musa alaihi salam berkata kepada Allah, bertanya kepada Allah, ya Rabbi, bagaimanakah beribadah semata-mata hanya untukmu itu, ya Allah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi tadi, hendaklah kalian memberikan kegembiraan ke dalam hati saudara-saudaramu yang sedang hancur. Hendaklah kalian datang di gubuk-gubuk orang-orang miskin. Hendaklah kalian menyantuni anak-anak yatim. Hendaklah kalian melakukan moralitas dari ibadah tersebut, yaitu memiliki rasa empati
terhadap sesama. Masyaallah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata semua ibadah kita itu adalah untuk kita. Terkecuali puasa. Puasa yang bagaimanakah? Puasa yang merefleksikan empati terhadap orang-orang yang merasakan kelaparan, di mana ibadah puasa kita itu dapat merefleksikan bahwa kita itu memahami dan tertanam dalam diri kita rasa empati kepada orang-orang yang lapar. Itulah sesungguhnya tujuan puasa, di mana ketika ibadah puasa kita mencapai hal yang demikian, maka ibadah puasa kita itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita mempersembahkan untuk Tuhan. Mempersembahkan ibadah kita untuk Tuhan itu bagaimana? Mempersembahkan ibadah kita untuk Tuhan itu bagaimana kita berkhidmat kepada manusia. Kita memiliki empati, memberikan sebagian dari harta kita untuk kemaslahatan orang-orang yang tidak mampu, sering bergaul dengan orang-orang yang tidak mampu, tidak sombong, dan kita melakukan sebuah aktivitas memberikan perbuatan baik dan berkhidmat kepada sesama saudaranya. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita dapat menghidupkan rasa empati kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu, sehingga kita bisa bertemu Allah. Temuilah Allah Subhanahu wa taala di gubuk orang-orang miskin, temuilah Allah Subhanahu wa taala di gang-gang yang kumuh yang terdapat orang-orang yang tidak mampu. Mungkin saja mereka tidak bisa makan setiap hari, untuk makan sehari saja mereka melakukan dengan sebuah pekerjaan jungkir balik. Oleh karenanya Ramadan memberikan sebuah pelajaran bagi kita untuk empati kepada sesama. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.